alaihim waladdallin. Baik, untuk selanjutnya maka akan kami tuturkan kepada beliau Fadilatul Mukarram Kiai Ali Misbahul Munir. Kepada beliau kami tuturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah la quwwata illa billah. Masya Allah kullu ni'matin minallah. Masya Allah al khair kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammaduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi saha sedaya pengurus, para asatid, sedaya jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah takdiripun Allah Azza wa Jalla kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman, Islam, kesempatan ugi kesehatan sehingga saged nglampahi amal ibadah wonten ing lebetipun safar. Mugi-mugi sedaya amal kesayan sampun sedang ugi badhe kita lampahi saged ugi dipun ridani Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan ngaji kita dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab 27. Kita sampai pada hadis yang kali ini saya berikan judul keutamaan sholat subuh berjamaah. Saya akan bacakan hadisnya, kemudian terjemahnya, kemudian kita ambil beberapa pelajaran penting atau spirit darinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jundub ibni Abdi radhiyallahu anhu qala. An Jundub ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bisyai'. Fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bisyai' yudrikhu thumma yaqubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Katrito saking sahabat Jundub ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong shalla iku salat sapa man salat subhi ing salat subuh. Nanti dalam riwayat yang lain ada qayyidnya fi jama'atin, secara berjamaah. Fahuwa mongko utawi man iku fi dhimmatillah, ing dalem tanggungane Gusti Allah. Jadi Masya Allah, wong niku nek salat subuh berjamaah uripe iku ditanggung kalian Gusti Allah. Saya dapati dalam
kitab Al-Jami' As-Shaghir ada riwayat yang lain, yaitu jaminan ini man shalla al-ghadat kana fi dhimmatillah hatta yumsiya, sampai sore hari. Jadi sampai sore hari. Jadi jaminan ini akan ada bagi orang yang sholat subuh berjamaah. Maka lanjutan hadis ini, fala yatlubanna, mongko ojo sampai nuntut tenanan kum ing sira kabeh sinten Allah Gusti Allah min dimmatihi saking jaminane Allah bisain kelawan suci-suci. Artinya jangan sampai kamu akan dituntut oleh Allah dari jaminannya itu sedikit pun. Man utawi sapane wong iku yatlub iku nuntut sinten Allahu ing man min dimmati saking jaminane Allah bisain kelawan suci-suci yudrik mongko mesti bakal nemoni sinten Allahu ing man summa yaqubbu njur nuli nyung sepaken sinten Allahu ing man ala wajihi ing atase wajah man finari jahannam ing dalam neraka jahanam. Rawahu Muslim. Jadi barang siapa yang dituntut dari jaminannya Allah pasti akan mendapatkannya, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Jadi ini ancaman bagi siapapun yang berani mengganggu jaminan Allah. Di samping juga wa'dun, juga janji bagi orang yang mau melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ada satu kisah menarik ya, yang saya dapati dalam sebuah literatur yang di situ menceritakan tentang biografi dari Allahyarham waliullah dari Pasuruan, ya. Jadi beliaunya di situ sangat terkenal sekali dari Pasuruan sana. Makomnya itu ada di Masjid Jami'. Ada cerita yang sangat menarik sekali terkait dengan sholat subuh berjamaah. Jadi dua santri beliau itu sowan, tapi tidak dalam waktu bersamaan. Jadi yang pertama itu datang, kemudian ditanya oleh beliaunya, ya apa le, saiki kabarmu, nasibmu piye? Alhamdulillah yai, kula sampun rumah tangga. Tapi ekonomi kula rada ruwet yai. Maka yai itu hanya bertanya begini. Sik to, awakmu nglakoni salat subuh berjamaah apa gak? Lah niku yai, dados kula niku kerja tapi gak sempat salat subuh berjamaah. Le, awakmu nek kerja tapi ninggalno subuhmu berjamaah, kui podo karo golek kreweng ninggalno emas. Jadi ini logika yang luar biasa. Yang namanya kreweng itu pecahan genteng, tentu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Lho ngono kok ono wong luwih milih kreweng tapi ninggalno emas. Ini kan tidak logis. Makanya di situ sampai dibuat logika seperti itu supaya santri niki sadar. Jadi ojo sampai ninggalnya sholat subuh berjamaah hanya karena sesuatu yang remeh, yang sifatnya duniawi. Ini satu. Kemudian pada kesempatan yang lainnya ada lagi santri beliau yang datang di situ. Jadi di situ sowan lagi. Kemudian dia menyatakan silaturahmi kepada kiai ini. Maka
Yai bertanya lagi, ya apa nih kabarmu? Alhamdulillah Yai, kula sampun rumah tangga, kula nggih sampun kagungan yoga, tapi tapine niki. Nggih. Tapi Yai niki ekonomi kula berantakan. Apa yang terjadi? Ya ini bertanya lagi. Jadi ya ini bertanya lagi. Sik ta. Awakmu subuh berjamaah apa? Orang. Lah niku Yai, kula sing abot teng mriku. Wis to. Lakoni salat subuh berjamaah. Tapi Yai, mantun salat subuh berjamaah kula maringi nedha estri kali anak niku napa? Wis ta. Lakoni salat subuh berjamaah 40 dina. Engkau nek uripmu akeh kurange tinimbang cukupe rinio maneh Yai lokno. Ya, sampai kayak begitu. Yai ini adalah Mbak Yai Hamid Pasuruan yang terkenal sebagai walinya Allah. Lah saking kisah menika Mbak Yai Hamid niki mboten ngawur, wali kok ngawur. Wali niku sandarane Quran lan hadis. Terus dasari cetha welo-welo hadis riwayat Muslim menika. Terus wong niku nek salat subuh terutama secara berjamaah niku uripe termasuk keamanannya, termasuk rizkinya hari itu berada dalam jaminan Allah tabaraka wa taala. Milo nek gak ono udzur syar'i ojo sampai gak salat berjamaah. Nek gak ono udzur syar'i, jangan biarkan anak-anak kita, keluarga kita tidak sholat berjamaah. Termasuk anak mantu. Iki sing rada abot niki, nggih, sing rada abot kanggone mara tuwa. Jadi biasanya para wali, nggih, wali, maksudnya wali niku wali nikah. Itu tugasnya berhenti pada saat akad nikah saja. Jadi ora dilanjutno. Kudune wali nikah itu mengawasi proses proses perjalanan ruhaniyah, yaitu proses perjalanan keberagamaan anak dan menantunya. Jadi termasuk nih salat subuh, ya kudu ditegur. Ya apa nih salat subuhmu? Jadi kayak begitu. Memang anak estri misalnya niku tanggungan ekonomi berpindah kepada suaminya ditanggung bojone. Tapi nek babakan agama ikut terus no. Nanti kita dapati bahwa ada satu riwayat Nabi niku nek dalu niku keliling dados napa niki ngobrai mantu lan anak napa putrinipun inggih menika Ibunda Fatimah ingkang sampun nikah kalian sahabat Ali ditangeni Ali tangili tahajud kados ngoten niku. Nah, artinya begini, untuk tahajud yang sifatnya sunnah saja Nabi begitu perhatian terhadap putri dan menantunya. Apa maneh salat subuh sing iku sifate ora sunnah tapi wajib. Mila teng mriki aja sampai diremehno. Wong tuwa niku nek sayang ambek anak terutama untuk masa depan mereka. Baik masa depan dalam jangka pendek maupun masa depan yang sesungguhnya di akhirat nanti, subuh berjamaah iku aja dilirwakne. Nek sayang anak iku aja dijarno anak kuwi, turu wae. Dadi dheweke sak karepe dhewe. Jadi ojo ngono. Suami pun begitu atau istri sayang kepada suami, sayang kepada istri itu bukan dengan membiarkan mereka kemudian terlelap dalam tidurnya. Tunjukkan kasih sayang itu dengan cara apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi sekali lagi hadis ini memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk komitmen dan konsisten untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Kita tradisikan, kita biasakan untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah hidup kita barokah. Saya lanjutkan.
beberapa hadis yang terkait dengan keutamaan sholat subuh ini. Misalnya di dalam di dalam Sahih Bukhari ini kita dapati riwayat yang lain yang untuk menguatkan supados kita sedaya niki boten abot, nggih, boten abot ngelakoni sholat subuh, menjadi motivasi yang kuat bagi kita semuanya. Hadis berikutnya di dalam Sahih Bukhari saya bacakan dari sahabat Abu Bakar bin Abi Musa an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man utawi sapane wong shalla iku salat sapa wong al-bardaini ing adem loro dakhala mongko mesti manjing sapa man al jannata ing swarga. Kemudian hadis ini dicermati oleh para ulama. Yang dimaksud sholat al-bardaini itu adalah sholat di waktu dua waktu yang dingin. Apa? Yaitu sholat subuh dan sholat asar. Jadi sholat subuh dan sholat asar. Yang menarik adalah analisa dari para surahul hadis, para pensyarah hadis, yang dimaksud dengan sholat al-bardaini dakhalal jannah niki menurut pendapat dari Syekh Ibnu Alan As-Siddiqi. Beliau kemukakan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitabnya Dalilul Falihin. Beliau ngendikan ngeten, fa fihi imaun ila husni khatimati musallihima biwafatihi alal Islam id la yadkhuluha illa man mata musliman. Hadis yang menyatakan sapa wonge salat adem loro, maksudnya subuh lan asar, kuwi dheweke bakal mesti mlebu swarga. Ini isyarat nek wong kuwi nglakoni secara ajeg, istiqomah, tulus, ikhlas, ngelap ridhani Allah, subuh berjamaah, niku dheweke insyaallah pinaringan sak wayah-wayah sedo kuwi husnul khotimah. Kenapa begitu? Karena la yadkhuluha illa man mata musliman. Mergo ora bakal iso mlebu surgane Gusti Allah illa man mata musliman, kejaba wong kuwi mati dalam kondisi muslim. Jadi ini luar biasa. Wong urip iku sing digeleki apa to? Sing digoleki wong urip iku apa? Kan pingine ku sak wayah-wayah mati. Nggih, sak wayah-wayah mati, itu mati dalam kondisi yang terbaik, mati dalam kondisi muslim. Iku ngoten. Lah dalam hadis ini cetha, kita niku diparingi pirsa dengan salat subuh berjamaah, insyaallah kita akan dibimbing untuk menuju akhir kehidupan yang baik, yaitu husnul khotimah. Jadi ayo diupayakne. Jadi akhir kehidupan yang baik. Artinya apa? Dengan husnul khotimah itu nanti menjadikan perjalanan kita menghadap Allah tabaraka wa taala itu menjadi indah. Satu hadis lagi ingin saya bacakan di kesempatan kali ini sebagai motivator buat kita semuanya supaya kita terasa indah, semangat untuk menjalankan sholat subuh, terutama secara berjamaah. Masih dalam hadis Sahih Bukhari, ini yang menguatkan keutamaan sholat subuh berjamaah. Jadi diceritakan di sini oleh sahabat Qais, qala li Jarir bin Abdillah, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idz nadhara ilal qamar lailatal badri. Faqala ama innakum sataruna rabbakum kama taruna hada la tudhamun aw la tudhahun fi ra'yatihi fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tul'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu
Summa qala fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Jadi sahabat Jarir bin Abdullah menyatakan, kami bersama Nabi ketika itu melihat rembulan, tepatnya bulan purnama pada saat Lailatul Badri. Kemudian Nabi ngendikan, sesungguhnya kalian itu akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Jadi tidak belerang, jadi dengan terang benderang. Lah, lanjutan hadis ini, fa in istata'tum alla tughlabu 'ala sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian mampu tidak sampai di situ dikalahkan, hendaknya kalian itu tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari, artinya sholat subuh, dan sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Faf'alu, lakukan itu. Lah, memahami hadis ini, jadi memahami hadis ini seorang ulama ya menyatakan di sini, yaitu bernama Al-Barmawi, hadis yang berbunyi fa in istata'tum, ya, jadi lanjutan dari hadis tadi, kalian akan melihat Allah sebagaimana melihat bulan purnama ini, maka jika kalian mampu, jangan sampai kalian tinggalkan salat subuh dan juga salat asar. Ramzun ila annal muhafadzata ala hataini salataini yurja biha nailur ru'ya. Jadi hadis ini memberikan isyarah bahwa menjaga salat subuh dan asar terutama secara berjamaah, maka yurja biha nailur ru'ya, sangat-sangat diharapkan dengan itu bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat daripada surga dan isinya, yaitu ru'yatullah, memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga, zuriyah, anak turun kita semuanya dimampukan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid, menuju ke musola untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah sampai ajal kita tiba. Amin ya mujibas sairi. Demikian, wallahu a'lam. Baik, sampaikan terima kasih banyak kepada Fadlul Mukarram Kiai Muhammad Ali Misbahul Munir atas materi yang disampaikan, terutama berkenaan tentang fadilah sholat subuh berjamaah. Kemudian untuk selanjutnya maka akan kami buka sesi pertanyaan bagi para hadirin hadiratullah, di mana terdapat muskil atau yang sesuatu yang ditanyakan kepada beliau, maka bisa ditulis melalui chat Zoom atau bisa langsung menggunakan fitur unmute dan on-cam. Kepada para hadirin dipersilakan. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat subuh, terus sholat yang lain bagaimana, Ustaz? Saya pernah mendengar dari ceramah Ustaz bahwa sholat isya itu juga sangat perlu untuk berjamaah. Dan yang sholat lain seperti duhur, maghrib itu bagaimana? Apakah tidak berjamaah tidak apa-apa? Sehingga yang diutamakan tadi adalah sholat subuh dan asar. Matur nuwun, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sholat yang lain tidak penting? Jadi memang materi kita lebih fokus pada sholat subuh berjamaah. Kemudian penekanan kita memang ke arah sana. Dan memang dalam hadis memang penekanannya ke itu. Bahkan di dalam Al-Quran pun begitu. Jadi aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kemudian di situ secara khusus
wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi ada penekanan salat subuh itu mashhuda, disaksikan oleh para malaikatnya Allah. Karena di situ berkumpul malaikat penjaga siang maupun penjaga malam. Kemudian bagaimana dengan salat yang lainnya? Apakah tidak perlu kita laksanakan tapi asal-asalan saja? Tentu tidak. Jadi menurut para ulama, kenapa penekanan ini pada salat subuh dan tadi dalam hadis disebutkan juga salat asar? Karena dua waktu ini, terutama salat subuh, itu lasyaqqatun, ya, sangat berat, ya, bagi umumnya manusia. Jadi bagi umumnya orang. Karena apa? Lagi nikmat-nikmatnya tidur. Maka berlaku sebuah pemahaman. Jadi kalau orang itu mampu menegakkan salat subuh berjamaah yang pada umumnya itu dirasa berat, maka insya Allah salat-salat yang lainnya akan terasa mudah baginya untuk mengerjakannya. Makanya subuh ini menjadi parameter bagi seseorang. Sampai milih jodoh sekalipun, itu parameternya sederhana. Golek mantu, jadi nek jenengan arep golek mantu seorang nek golekno jodoh gaya anake golek, ya, sing subuhe berjamaah. Niku insyaallah. Karena dia uripe ditanggung ambek Gusti Allah, mulyakno Gusti Allah, insyaallah dia akan bertanggung jawab kepada keluarga. Jadi itu penekanan, tapi bukan berarti meninggalkan yang lainnya. Semuanya juga wajib untuk dilaksanakan. Adapun memang salat subuh ataupun salat-salat yang lain kita dapati dalam ayat yang lain, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Jadi memang ada penekanan yang khusus. Tapi tetap kita diperintah untuk menjaga semua sholat 5 waktu. Untuk sholat isya memang ada riwayat yang terkait dengannya, bahwa sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik ketika itu di kota Madinah itu sholat isya dan subuh berjamaah. Karena apa? Dua waktu ini tuh gelap. Jadi sejarahnya dulu orang-orang munafik itu mereka sebenarnya memusuhi Nabi. Hatinya benci kepada Nabi, tapi karena tidak berani melawan, maka secara fisik hadir di majelisnya Nabi, juga ikut sholat. Tapi ikut sholatnya yang sekiranya itu dilihat orang-orang, dilihat Nabi. Adapun sholat-sholat yang di waktu itu tidak ada lampunya, diyakini Nabi tidak melihat, misalkan isya dan subuh, itu mereka tidak datang. Makanya di situ ada riwayat sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh. Jadi di situ, jadi memang aspek sejarah seperti itu. Mereka tidak hadir, alasannya apa? Nabi gak roh, mergo Nabi gak ngabsen. Padahal Nabi diberitahu oleh Allah siapa-siapa yang benar-benar keimanannya itu totalitas, siapa pula yang hanya pura-pura atau manusia yang hipokrit, manusia yang tidak sungguh-sungguh dalam imannya. Adapun hadis yang lain juga ada terkait riwayat keutamaan sholat isya itu. Jadi siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia mendapati seakan-akan menghidupkan separuh malam. Ya. Kemudian kalau sholat subuh berjamaah, itu seperti semalam suntuk dia menjalankan qiyamul lail. Wallahu a'lam. Betul. Betul, Yai. Sami-sami. Baik, matur nuwun Yai atas jawaban mutiara dari panjenengan. Kemudian apakah ada pertanyaan lain dari para jamaah hadirin rahimakumullah? Kami ulangi sekali lagi kepada para hadirin, jikalau ada yang ingin ditanyakan kepada beliau, kepada Kiai Ali Misbahul Munir, silakan menulis di kolom chat Zoom atau menggunakan fitur unmute dan oke. Ya, sepertinya tidak ada ya. Mungkin bisa ditutup dengan doa, gini.
Nggih, mari kita akhiri bersama. Assalamualaikum, ngapunten. Nggih. Baru bisa nyambung ininya. Nggih Kiai, Assalamualaikum. Ngapunten Kiai. Ini kan sholat selama ini kan yang kita ketahui itu ajaran dari orang tua kita, ajaran dari guru kita gitu ya. Terus kemudian kita lakukan tiap hari dan pokoknya sesuai dengan kewajiban orang Islam gitu nggih Kiai. Nah, secara maknawi, harfiah, secara maknanya sholat sendiri itu sebetulnya apa sih Kiai? Mohon maaf. Ini karena kami semuanya ngapunten, kita Islamnya itu Islam warisan keturunan dari orang tua kita sehingga saya belum mencari sendiri seperti apa begitu. Mohon maaf Kiai jika berkenan dijelaskan terkait dengan sholat itu tujuannya apa, terus makna dari sholat sendiri itu bagaimana. Ngapunten matur suwun. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Secara singkat kemawon, sebenarnya secara bahasa maupun istilah ini kita dapati dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitabus shalah. Jadi as-shalah lughatan wastilahan. Salat itu secara bahasa adalah doa. Secara istilah itu sebuah aktivitas yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan ini tidak bertentangan karena mayoritas yang dibaca di dalam salat itu adalah doa. Jadi di situ dikatakan salat itu doa. Kemudian yang lebih utama lagi, sebenarnya salat itu untuk apa? Jadi di Quran jelas, aqimis shalah li dzikri. Jadi di antara fungsi salat itu adalah yang paling utama supaya eling Gusti Allah, mengingat Allah. Tapi hati-hati, jangan kemudian punya pemahaman bahwa nek wis eling Gusti Allah ndak perlu salat. Ini karena ada di situ. Jadi yang memahami, jadi dia punya pemikiran namanya salat daim. Jadi orang yang salat 5 waktu, berarti dia hanya ingat kepada Allah hanya 5 kali sehari. Sementara kami ini salat ingat kepada Allah tiap detik. Makanya ketika orang itu 5 kali sehari salat itu tingkatan orang awam. Nah, adapun kami salatnya itu tiap saat, namanya salat daim. Ngeten iki pemikiran yang kacau. Jangan ikuti, jangan ikuti. Jadi kita mengikuti petunjuk Nabi. Nabi melaksanakan salat 5 waktu, ya, yang wajib itu secara berjamaah, kemudian juga melaksanakan yang sunnah. Jadi apa itu 5 waktu ini fungsinya sangat-sangat banyak sekali, sangat-sangat banyak sekali. Jadi kalau dari aspek apa itu fadilah dan keutamaannya, jadi di situ di samping yang paling utama zikrullah tadi, mengingat Allah, kemudian apa? Kita dapati lagi innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sak temeni salat iku iso nyegah perbuatan kejilan mungkar. Lah di situ. Loh kok iso koyo ngono? Lah kalau kita dapati dalam kitab Ihya Ulumuddin, salat iku iso nyegah perbuatan keji dan mungkar. Coba jenengan cermati ini, maka perlu belajar apa itu ilmu nahwu shoroh, perlu belajar ilmu balaghah. Jadi di dalam Al-Qur'an kita dapati innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iku terjemah Indonesia, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi nek kita sinau tenanan ilmu nahwu, as-sholata di situ menggunakan alif lam. Artinya apa? Isim ma'rifat. Isim itu 2. Isim ma'rifat atau isim nakirah. Ma'rifat itu khusus. Nakirah itu umum. Jadi ngeten, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu bukan sembarang salat sing iso nyegah perbuatan keji dan mungkar. Lah guru-guru maknane ngeten, innas sholata setune salat kang dilakoni kanthi tenanan. Tenanan niku napa? Nek cara Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab Asrarus Shalah,
Salat kuwi kudu memenuhi adab zahir lan adab batin. Iku sing iso tanha anil fasya'i wal mungkar, iso nyegah perbuatan keji lan mungkar. Kene apa koyo ngono? Misalkan nggih, misalkan niku nek wong kuwi nggih salat niku menurut Imam Al-Ghazali ada 6 adab penting. Saya tunjukkan satu saja. Apa? Hudurul qalbi, hadirnya hati. Yang kedua at-tafahum, memahami bacaan salat. Aslinya ono 6, tapi saya kutip 2 saja. Hadirnya hati, yang kedua at-tafahum, memahami bacaan salat. Jadi nek wong kuwi salat atine ku yo melok salat. Terus pada saat takbir Allahu Akbar itu dia lisan mengucapkan, utak yo paham apa yang dia baca itu, hati mengimani Allahu Akbar, Allah Maha Besar, liyane cilik. Makanya Abu Ya Lutfi ngendikan ketika Allahu Akbar iku liyane tasghir, liyane iku cilik kabeh, masalah cilik kabeh, cilik dan sebagainya. Jadi akhirnya apa? Gunda, gelisah dan macam itu hilang dengan sholat. Makanya Nabi niku arihna ya Bilal. Jadi istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Jadi remen sholat niku. Kemudian nggih, kok iso nyegah perbuatan keji dan mungkar pripun? Mergo nalika sholat niku janji tengene Gusti Allah. Tentu betapa tidak, nek wong kuwi paham, makanya sholat niku ini perlu. Terus ojo sampai kita nggih selaku mukmin mulai takbir sampai salam ada satu kata saja dalam sholat yang kita tidak tahu artinya. Niku nek cara Imam Al-Ghazali kangelan untuk mendapati sholat yang berkualitas. Makanya ini sesuatu yang urgent, yang sangat penting, ojo ditunda-tunda. Jadi lafadz sholat itu mulai takbir sampai salam kudu dingelmoni, kudu digurokne. Iku maknane apa? Contohnya nggih, nek wong kuwi salat kan mesti ngucapne ngeten. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Niku janji tenanan tengene Gusti Allah. Duh Gusti, salat kula, inna sholati wa nusuki kabeh ibadah kula. Bahkan wa mahyaya wa mamati, totalitas hidup dan mati saya niku namung kagem panjenengan lillahi rabbil alamin. Lah nek sadar koyo ngono, terus apa sing bakal dilakoni? Ora ono. Kejaba napa? Tetap berusaha untuk melakukan yang bermanfaat dalam hidup ini. Jadi pengaruh sholat dalam kehidupan seorang mukmin itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat terkait erat dengan perilakunya. Maka ketika sholat orang itu berkualitas, maka hidup seseorang juga akan berkualitas. Wallahu a'lam. Yun sewu, assalamualaikum. Saya bersujud. Nyun sewu Ustaz. Enggak, bersujud. Nyun sewu. Nggih. Saya pernah mendapatkan sebuah dalam suatu ceramah Ustaz bahwa perempuan lebih afdal di sholat jamaah di rumah daripada di masjid. Itu apa bagaimana Ustaz? Saya sendiri karena saya memang cuma berdua di rumah. Kalau suami saya ke masjid dengan sendirinya saya di rumah sholat sendiri gitu. Bagaimana Ustaz itu sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua itu ada ilatnya. Jadi ilat itu alasan yang menyertai hukumnya. Kalau menuju ke masjid, di situ menimbulkan fitnah. Misalkan isih perempuan nom, terus akses menuju ke masjid itu ya bahaya. Rodok adus sangka omah, ana sing begal, ana sing ciut-ciut, misalkan ana sing gudo, terus apa kuwi pakai minyak sing nggarakno wong lanang semaput misalkan, ya geblak misalkan. Iku luwih apik nang omah. Akan tetapi kalau kondisi itu aman, akses menuju ke masjid itu mudah, apalagi jenengan bisa berdua sama suami tercinta datang ke masjid, alangkah indahnya datang ke masjid. Apalagi kalau di masjid itu setelah sholat ada kajian ilmiah, ada kajian agama, ada kajian turos, ada kajian kitab-kitabnya para ulama, maka tetap datang ke masjid itu lebih utama daripada di rumah. Jadi memang
ada ilat, ada penyerta, ada alasan di balik itu. Jadi kapan lebih utama di rumah, kapan lebih utama di masjid. Jadi sekali lagi, ketika masjid itu menyediakan tempat untuk jamaah perempuan, kemudian akses menuju masjid itu aman, dan apalagi ditemani suami tercinta, apalagi di situ ada tambahan keilmuan yang bisa kita dapati dengan di masjid itu, maka insya Allah datang ke masjid jauh lebih utama. Dan itu dilakukan oleh para istrinya Nabi. Jadi istrinya Nabi itu juga melakukan sholat subuh, melakukan beberapa sholat itu juga di Masjid Nabawi. Wallahu a'lam. Ngoten Bu Sujud. Nggih, matur nuwun sangat Ustaz. Nggih. Sami-sami. Baik, terima kasih banyak atas pandangannya yang menyemarakkan kajian pada pagi kali ini. Karena waktu telah memenuhi tenggat, maka insya Allah akan sesi selanjutnya akan ditutup. Algia, ada pertanyaan di kolom chat itu. Oh, Halo. Oh ya, ada pertanyaan dari Itu pertanyaannya Munawaroh itu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukum sholat subuh yang kesiangan Ustadz? Biasanya santri itu bangunnya kesiangan, katanya jika mau sholat tidak boleh melihat jam bangunnya jam berapa, tapi langsung sholat saja. Seperti sholat subuh pada waktunya agar diperbolehkan atau sah. Lalu apakah sholatnya diniatkan mengkodok atau langsung diniatkan adaan? Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya luruskan dulu, ngapunten. Istilah santri itu biasanya bangun kesiangan. Lah iki santri buki yang tadi. Nek santri tenanan niku mboten ngoten. Jadi santri tenanan itu selalu berusaha menjaga. Terus engkau nek turuku gak kedalon supaya isok tahajud, isok subuh. Jadi ini santri sing tenanan. Jadi nek santri kok biasa bangun kesiangan, ini santri yang bermasalah. Ini satu. Yang kedua, kalau bangun kesiangan ini bagaimana kita menyikapinya? Terus ngeten, tetap melihat jamnya berapa. Kalau ketinggalan sholat subuh saja, gak krungu adzan, terus tangi-tangi jam 5 ya atau 5:15, berarti di situ waktu subuh masih ada. Lah ketika masih ada waktu subuh itu, maka tetap sholatnya adalah adaan lillahi ta'ala. Akan tetapi nek tangine jam 7 iku gak apa-apa, pokoknya aja bendino ngoten lho. Ono bendino kuwi ya ora apik ya. Jadi kalau sampai suatu ketika, karena suatu ketika juga pernah dialami oleh Nabi. Jadi Nabi itu memang pernah dengan para sahabat di situ kesiangan. Jadi kesiangan artinya di situ tidak sadar, punya kesiangan semuanya, kemudian sholat semuanya pada saat sadar itu, pada saat bangun itu. Makanya kalau sholat di luar waktunya, misalkan jam 8 tadi, tentu namanya qadhaan. Jadi sholat yang diqadha. Ngoten, Mbak Munawarah. Wallahu a'lam. Mas Yaksan, saya boleh bertanya? Nggih, monggo. Assalamualaikum Kiai Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang sholat istiqoroh. Itu kalau jawabannya itu langsung atau tidak langsung ya? Terutama dalam memilih calon pasangan. Maturun. Wis wayahe iku berarti. Nggih Pak Wahidin. Nggih. Sampun nggih? Nggih sampun matur. Nggih. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab tentang istikharah dan jawabannya, ada hadis Nabi. Jadi makhaba tidak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Jadi ada dua hal yang mestinya dengan lakukan. Ya,
Apa? Istikharah. Yang kedua, musyawarah. Istikharah itu mohon petunjuk kepada Allah. Musyawarah ini minta pendapat kepada para guru, kemudian ke orang tua, atau bahkan bertanya tentang aktivitas calon panjenengan itu tadi. Misalkan minta saran kepada guru, saya mau menikah dengan ini, menggah panjenengan pripun. Minta saran kepada orang tua, menggah panjenengan pripun Bapak Ibu. Kemudian termasuk tadi, jadi menyelidiki subuh jamaah atau tidak, itu penting, itu bagian dari musyawarah. Jadi kayak begitu. Lah, adapun istikharah memang ini diajarkan secara khusus di dalam Sahih Bukhari. Dan satu hal yang saya garis bawahi, istikharah itu tidak hanya milih jodoh. Nah, ini penting. Jadi istikharah itu diajarkan Nabi untuk fil umuri kulliha, dalam segala urusan. Karena apa? Kita tidak tahu yang terbaik menurut Allah itu seperti apa. Nah, kalau jenengan bertanya jawabannya itu bagaimana? Langsung atau tidak? Ya bisa langsung, bisa tidak. Tetapi coba jenengan cermati bacaan doa istikharah. Itu luar biasa. Orang kalau tahu artinya, membacanya dengan penuh keimanan, maka dia tidak akan kecewa dengan seluruh fakta yang ada dalam kehidupan ini, dengan seluruh kenyataan hidup. Karena coba di doa istikharah itu nanti bisa jenengan cari ya, doa istikharah beserta terjemahnya. Saya bacakan secara singkat saja. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Kata kuncinya di situ, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ash wa akibati amri ajil ajli faqdurhu li wa yassirhu li tsumma barik li fi. Kata kuncinya dalam doa istikharah, ya Allah, ini soal jodoh ya. Sebenarnya tidak hanya jodoh ya. Ini soal jodoh. Jika menurut Engkau ya Allah, calon saya ini baik ya untuk dunia dan akhirat, maka takdirkan, mudahkan, berkahi. Fakdirhuli wa yassirhuli tsumma barik li. Takdirkan, mudahkan dan berkahi. Tapi Gusti, kalau menurut jenenganku elek ya, fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir liyal khaira haitsu kana summa rabbini bi. Ya Allah, jauhkan dia dariku. Ya, jauhkan aku darinya. Kemudian takdirkan aku yang lebih baik. Kemudian ridhoi aku di dalamnya. Jadi nek apik do Gusti, takdirkan, mudahkan, berkahi. Tapi nek elek di Gusti, menurut panjenengan, menurut Allah loh ya. Jadi maka apa? Jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya, takdirkan yang lebih baik, kemudian apa? Ridhoi langkah saya. Maka di sini jawaban istikharah itu macam-macam. Tidak harus ngenteni ngipi. Iki sing rodok kesuwen nih akhirnya. Ngenteni ngipi gak muncul-muncul, akhirnya gak melangkah-melangkah, ya akhirnya gak kawin-kawin. Jadi jawaban istikharah itu apa? Bisa berupa kemantapan hati. Terus mantun surat istikharah bisa sekali atau kurang yakin ya 7 kali, 7 hari ya. Di situ kemudian di situ jenengan mantep, wis aku mantep banget ambek hari ini. Bismillah, itu adalah jawaban dari doa istikharah niku. Karena apa? Ati sing mantep niku merupakan petunjuk bahwa insya Allah apa sing jenengan pilih niku api. Nomor loro, jadi mantun nglakoni istikharah, ternyata apa? Jenengan musyawarah nang wong tuwa, nang guru, nang kabeh. Kok kabeh jawabane kok gak patek api? Itu isyarah di situ. Berarti yo pancen yo rada ora apik pancene. Yo ojo meksa, yo kudu dinteni dhisik. Terus ngoten niku. Jadi jawaban istikharah itu tidak usah menunggu lama-lama dengan mencari ngimpi-ngimpi yang berbagai macam, tapi bisa juga dengan isyarat-isyarat yang ada di sekeliling kita. Kok dia setelah istikharah ini kok dia semakin mendekat, menunjukkan akhlak yang mulia. Itu sebagai jawaban. Setelah saat istikharah kok Masya Allah, kita ditunjukkan. Misalnya ya, akhlak dia yang sungguhnya. Oh ternyata dia begitu buruk. Padahal kita selama ini tahu bahwa dia itu baik.
Itu juga jawaban dari istikharah. Jadi berbagai macam cara Allah menunjukkan kepada kita hakikat kehidupan ini. Wallahu a'lam. Turun, Kiai. Nggih. Amin. Ya cukup Helgia. Oke, siap, teman-teman. Saya izin konfirmasi karena baterai lowbat. Baik, para hadirin untuk selanjutnya mari kita simak bersama pembacaan doa dari Bapak Kiai Muhammad Alim Misbahul Munir. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma fid lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman nafi'ah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wal hikmah. Allahumma thabbitil qur'ana wal ilma fi sudurina wa waffiqna lil 'amali bihima. Allahumma ij'alna al istiqamah fil hasanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Khatmul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih. Matur suwun Kiai Munir. Matur suwun sedaya. Terus nang bawe yang saya. Iya, sudah bawa. Waalaikum. Sampai Sabtu. Sampai mulai. kapan? Pirang dino? Sabtu mulai. Mulai Sabtu. Oh, Sabtu. Iya. Acaranya sampai Jumat bengi soalnya. Suwe 5 di petang dino. Iya. Wingi kelalen aku iku. Sedaya mawon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ngapunten ingkang kathah. Matur nuwun. Nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim.